Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang telah berlangsung selama berabad-abad kembali memanas secara signifikan pada akhir 2025, menandai salah satu eskalasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Sengketa ini berakar pada penetapan batas wilayah dari era kolonial Francis Siam pada awal abad ke-20, terutama di sekitar situs kuil kuno seperti Preah Vihear, Tam Wan Tom, dan Tak Krabi. Meskipun Mahkamah Internasional ICJ telah memutuskan pada 1962 dan 2013 bahwa kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, ambiguitas garis batas di area sekitarnya terus menjadi pemicu ketegangan berulang. Konflik terbaru dimulai dengan pertempuran sengit pada Juli tahun 2025, diikuti gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Malaysia dan Amerika Serikat. Namun, pertempuran kembali meletus pada 7 Desember tahun 2025 dengan intensitas yang lebih tinggi, melibatkan artileri berat, roket, serangan udara menggunakan jet F-16 Thailand, dan dugaan penggunaan amunisi klaster serta drone. Berdasarkan laporan dari sumber terpercaya seperti Reuters, Al Jazeera, The New York Times, The Guardian, dan Associated Press, hingga akhir Desember tahun 2025. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 80 orang, termasuk puluhan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak serta melukai ratusan lainnya. Angka korban jiwa mencapai puluhan hingga 86 orang, menurut hitungan resmi, dengan sebagian besar adalah tentara, tetapi juga termasuk warga sipil, seperti 7 orang di Kamboja yang tewas akibat tembakan artileri Thailand, termasuk seorang bayi. Dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat luas dan mendalam. Hampir 1 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, dengan ratusan ribu warga Thailand dievakuasi ke tempat penampungan sementara di provinsi seperti Surin, Sisaket, Buriram, dan Sakeo. Di sisi Kamboja, pengungsian massal terjadi di provinsi Odar Minchi, Banti Meanchi, Preah Vihear, dan Siem Reap. Fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan rumah warga rusak parah akibat tembakan artileri, roket, dan bom udara. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Komisaris Tinggi HAM PBB Volker T. Rek telah menyuarakan keprihatinan besar atas risiko bagi warga sipil, termasuk korban perdagangan manusia yang terjebak di kompleks-kompleks perbatasan yang menjadi target serangan. Eskalasi pada Desember tahun 2025 dipicu oleh runtuhnya gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi pada 2025 melalui Kuala Lumpur Peace Accord. Thailand menuduh Kamboja memprovokasi dengan serangan roket BM-21 yang menghantam area sipil, termasuk rumah sakit dan pom bensin. Sebaliknya, Kamboja menyalahkan Thailand atas serangan udara yang menargetkan posisi militer mereka, serta tuduhan penggunaan gas beracun dan bom klaster. Thailand juga secara terbuka membenarkan serangan terhadap beberapa kompleks kasino dan bangunan di sisi Kamboja, mengklaim bahwa fasilitas tersebut digunakan sebagai basis militer rahasia, penyimpanan senjata, pusat komando drone, atau posisi artileri. Namun, laporan dari The New York Times, ABC News, dan Amnesty International menyebutkan bahwa target tersebut termasuk pusat-pusat penipuan online scam centers yang telah menjadi masalah global transnasional. Industri scam ini yang sering beroperasi dari kasino atau compound berbenteng di area perbatasan Kamboja seperti Osmat, Poipet, dan Kompleks Treehouse telah menjadi isu internasional yang serius. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, sekitar 100.000 orang banyak di antaranya korban perdagangan manusia dari berbagai negara, termasuk Asia Tenggara, Indonesia, dan bahkan luar wilayah terlibat dalam operasi penipuan siber yang menghasilkan miliaran dolar per tahun melalui skema investasi palsu romance scam dan judi ilegal. Thailand memposisikan serangannya sebagai perang melawan industri scam atau war against the scam army, yang mendapat dukungan implisit dari beberapa negara karena dampaknya terhadap warganya yang menjadi korban trafficking dan penipuan. Serangan ini membuat banyak compound scam porak-poranda, menyebabkan panik di kalangan operator dan pekerja paksa, serta video viral di media sosial yang menunjukkan kekacauan akibat bom udara. Meskipun demikian, para ahli seperti Mans Ferrer dari Amnesty International dan Jacob Sims dari Harvard University memperingatkan bahwa pemboman compound ini berisiko tinggi, membahayakan nyawa ribuan korban trafficking yang terperangkap di dalamnya tanpa kemampuan untuk melarikan diri. Hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional jika tidak proporsional dan tidak membedakan antara target militer dan sipil. Thailand bersikeras bahwa semua target telah diverifikasi sebagai posisi militer. Tetapi kritik menyebut ini sebagai dalih untuk menekan ekonomi Kamboja yang bergantung pada industri ilegal tersebut. Di tengah pertempuran yang berlangsung hampir 3 minggu pada Desember 2019,
kedua negara akhirnya sepakat untuk mengadakan pembicaraan pada 24 Desember tahun 2019 melalui mekanisme General Border Committee GBC yang sudah ada. Pembicaraan ini difasilitasi setelah pertemuan darurat Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada 22 Desember, di mana Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 memimpin upaya deeskalasi. Awalnya, Kamboja meminta lokasi netral seperti Kuala Lumpur untuk menghindari risiko dan ketidakadilan. Karena bertemu di Thailand dianggap seperti masuk ke markas lawan. Namun, Thailand bersikeras pada lokasi di Chantaburi dekat perbatasan yang diklaim aman dan minim pertempuran. Akhirnya, pertemuan digelar di Chantaburi, Thailand dengan harapan membahas implementasi gencatan senjata, verifikasi independen, penarikan senjata berat, dan demi ini, upaya diplomasi juga melibatkan aktor eksternal yang signifikan. China, sebagai mitra dekat kedua negara, mengirim utusan khusus Deng Xijun untuk melakukan shuttle diplomasi antara Phnom Penh dan Bangkok dari 18-23 Desember, menawarkan platform dialog netral dan menekankan penyelesaian damai tanpa publisitas berlebih. Beijing menegaskan peran konstruktifnya selaras dengan pendekatan mediasi rendah profil yang sukses sebelumnya. Sementara itu, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang sebelumnya mengklaim kredit atas gencatan senjata, Juli-Oktober mendesak kedua pihak untuk menghormati Kuala Lumpur Peace Accord dan menghentikan permusuhan sepenuhnya. ASEAN, melalui pertemuan darurat di Kuala Lumpur, mendesak penahanan maksimal dan harapan untuk gencatan senjata berkelanjutan. Dampak konflik ini meluas ke isu kemanusiaan, ekonomi regional, dan bahkan olahraga, seperti penarikan delegasi Kamboja dari SEA Games 2025 di Thailand karena kekhawatiran keamanan. Ratusan ribu pengungsi hidup dalam kondisi sulit di tempat penampungan sementara, dengan bantuan makanan, air, dan medis dari pemerintah masing-masing, serta organisasi internasional. ASEAN dan PBB mendesak akses bantuan kemanusiaan lintas batas tanpa hambatan. Konflik ini juga menyoroti kerentanan ASEAN terhadap sengketa internal, menguji prinsip non-intervensi, sambil mendorong peran lebih aktif blok regional dalam pencegahan krisis. Bagi Indonesia, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tetap fokus pada perlindungan warga negara Indonesia, WNI di kedua negara, terutama di Kamboja, di mana banyak WNI menjadi korban trafficking dan dipaksa bekerja di compound scam. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar di Phnom Penh serta Bangkok terus memantau situasi, mengimbau WNI untuk menghindari area konflik, mendata keberadaan mereka melalui portal Peduli WNI, dan menyiapkan rencana evakuasi jika eskalasi semakin membahayakan. DPR RI melalui Komisi 1 mendukung koordinasi dengan Kemlu untuk pendataan dan perlindungan maksimal WNI, menekankan bahwa keselamatan warga negara di luar negeri adalah prioritas utama. Indonesia menolak intervensi politik langsung ke dalam konflik, tetapi mendukung penyelesaian damai melalui mekanisme ASEAN dan dialog bilateral. Secara keseluruhan, konflik Thailand-Kamboja pada 2025 bukan hanya sengketa teritorial klasik yang berakar pada sejarah kolonial dan rivalitas budaya, tapi juga mencerminkan isu kontemporer seperti kejahatan siber transnasional, perdagangan manusia, dan dinamika geopolitik di Asia Tenggara. Serangan Thailand terhadap scam centers, meskipun kontroversial, telah menyoroti masalah global yang selama ini meresahkan banyak negara, termasuk Indonesia dengan ribuan WNI yang menjadi korban. Dengan pembicaraan bilateral yang sedang berlangsung di Chantaburi, serta tekanan dari ASEAN, China, dan komunitas internasional, ada harapan untuk gencatan senjata yang lebih langgeng. Namun, tanpa penyelesaian akar masalah seperti demarkasi batas yang jelas, pemberantasan industri scam secara bersama, dan pembangunan kepercayaan, ketegangan ini berpotensi meletus kembali, mengancam stabilitas regional dan kesejahteraan jutaan orang di kedua sisi perbatasan. Hingga akhir Desember tahun 2025, pembicaraan bilateral melalui General Border Committee GBC di Chantaburi, Thailand, menjadi langkah penting meskipun masih diwarnai pertempuran sporadis. Kedua pihak sepakat untuk membahas implementasi gencatan senjata, verifikasi independen, dan penarikan senjata berat dengan harapan membangun kepercayaan yang telah rusak. Namun, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa pertukaran tembakan artileri dan roket masih terjadi di beberapa titik, menandakan bahwa proses deeskalasi memerlukan komitmen kuat dari kedua militer. Peran komunitas internasional semakin krusial dalam mendorong perdamaian berkelanjutan. Selain ASEAN dan China, Amerika Serikat terus mendesak penghormatan terhadap Kuala Lumpur Peace Accord, sementara PBB melalui Section Ant, Neo Guterres, menyerukan restraint maksimal dan dialog tetangga baik. Upaya shuttle diplomasi dari utusan Cina, Deng Xijun, dan tekanan dari negara-negara seperti Australia menekankan bahwa konflik ini tidak hanya bilateral, tapi juga mengancam stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan. Dampak ekonomi dari konflik ini juga mulai terasa lebih dalam.
dengan penutupan perbatasan yang menghambat perdagangan lintas batas dan pasokan bahan bakar, serta pembatalan acara regional seperti penarikan Kamboja dari SEA Games 2025 di Thailand. Industri pariwisata di kedua negara terpukul, sementara compound scam yang rusak akibat serangan. Thailand memicu migrasi paksa pekerja ilegal dan meningkatkan risiko perdagangan manusia di wilayah perbatasan. Bagi negara-negara tetangga seperti Indonesia, konflik ini menjadi pengingat akan pentingnya solidaritas ASEAN dalam menangani sengketa internal. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto terus memprioritaskan evakuasi dan perlindungan WNI potensial korban trafficking di area terdampak, sambil mendukung mediasi netral tanpa intervensi langsung, sesuai prinsip non-interferensi yang menjadi fondasi blok regional tersebut.